Surat Efesus pasal yang kedua, ayat 19 dan 20 firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini kita renungkan di bawah tema bertumbuh dalam komunitas. Bertumbuh dalam komunitas. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi bagian dari komunitas rasanya bukan lagi menjadi hal yang asing bagi kehidupan kita saat ini. Dengan kemajuan teknologi dan juga kehadiran media sosial, setiap kita bisa menjadi bagian dari suatu komunitas dengan sangat mudah. Tidak perlu repot-repot, dalam sekejap kita dapat membuat atau menggabungkan diri dalam grup-grup yang ada di media sosial, baik dalam bentuk WhatsApp, Facebook, Instagram, dan platform lain yang serupa. Sangat mudah. Namun di balik segala kemudahan tersebut ternyata ada tantangan yang serius yang sedang kita hadapi. Mengapa? Karena generasi yang hidup di era media sosial yang seperti ini, kita menghadapi tantangan yang serius, bahkan itu akan berdampak buruk pada kerohanian, spiritualitas seseorang bila tidak ditangani dengan benar. Mengapa? Karena kehadiran media sosial yang bukan kita lebih dari satu orang atau berada di luar komunitas kita sebagai anggota persekutuan, berada di dalam gabungan banyak orang di luar sana, justru malah membuat kita dilanda rasa kesepian yang lebih dalam. Bahkan itu lebih mengerikan. Bagaimana dengan keberadaan kita sebagai komunitas orang-orang percaya atau orang Kristen? Apakah relasi kita dengan sesama kita hanya sekedar dalam aktivitas online? Adakah tujuan dari komunitas hadirnya komunitas Kristen atau komunitas kita sebagai murid Kristus di tengah-tengah dunia ini yang adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang serius yang perlu kita pikirkan. Ya. Mengapa? Karena kebanyakan orang percaya memiliki pandangan yang tidak memadai atau salah arah tentang gereja lokal yang adalah bagian komunitas yang sangat penting. Maka hal yang pertama yang menjadi dasarnya adalah kebanyakan orang percaya berpikir atau orang-orang Kristen berpikir dalam rangka menghadiri gereja atau ibadah bukan menjadi bagian dari anggota gereja atau bagian dari gereja. Mengapa? Bagi mereka gereja adalah hal yang baik untuk dihadiri pada hari Minggu jika tidak memiliki kegiatan lain yang perlu dilakukan, atau jika tidak keluar terlalu larut malam sebelumnya, jadi lebih bagus untuk hadir di gereja. Ada yang berpikir bahwa menghadiri gereja sebanyak kita menghadiri kegiatan-kegiatan yang lain, menonton bioskop atau home theater atau studio di rumah kita. Mengapa? Karena kita berharap bahwa program ini akan menyenangkan dan membuat kita merasa lebih baik. Kita bisa menyapa anggota persekutuan, jemaat, kemudian kita bisa melakukan aktivitas yang lain dengan cepat-cepat. Karena tidak ingin ketinggalan drama yang sedang kita favoritkan. Sementara kita tidak memiliki konsep untuk dibangun bersama dengan orang-orang kudus lainnya dalam rumah tangga Allah sebagai komunitas. Baik di tempat Dia bersemayam di dalam hati kita. Maka banyak
hal yang ditemukan. Di luar sana ada riset yang menemukan bahwa sementara hampir separuh negara menghadiri kebaktian gereja, hanya 6-10% dari semua orang yang sangat berkomitmen secara rohani ikut dalam beribadah. Ini yang sangat mengerikan. Dalam buku bilangan Research, Dinamika Spiritual Generasi Kristen Indonesia, Bapak Ibu, dalam buku ini memaparkan bagaimana anak-anak muda sudah tidak lagi berada di dalam komunitas ibadah seperti ini. Hal yang selanjutnya yang menjadi faktor penyebab kenapa konsep bahwa banyak orang yang tidak memadai, memiliki pandangan yang tidak memadai, atau salah arah tentang gereja. Karena mereka memilih gereja sebagai konsumen rohani. Bukan dalam hal dibangun dan melayani dalam iman di dalam Kristus. Ada banyak orang percaya mencari-cari gereja yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Sama seperti mereka memutuskan apakah akan berbelanja seperti di mall atau dimanapun. Mereka menggambarkan seperti mall gereja-gereja. Bisa dipilih dimanapun. Jika mereka menyukai layanan yang ditawarkan. Dan mereka mendapatkan perasaan yang baik ketika mereka hadir. Mereka akan memberikan urusan mereka kepada gereja untuk sementara waktu. Tetapi mereka mulai bosan atau mereka mulai tidak seperti kebutuhan mereka tidak tercukupi atau apa yang mereka mau, maka mereka memutuskan untuk keluar. Mengapa? Karena gereja tidak memenuhi kebutuhan mereka. Mereka akan mencari tempat lain yang lebih cocok. Tanpa mengevaluasi sebuah komunitas berdasarkan apa gereja itu atau komunitas orang percaya ini mengajarkan doktrin yang sehat. Atau apakah gereja itu memiliki penekanan kepada misi Allah dalam amanat aku. Hal yang lain yang menjadi dasar pandangan terkait dengan bertumbuh dalam komunitas adalah karena kebanyakan orang percaya memiliki pandangan yang tidak memadai tentang gereja. Karena kebanyakan mereka hanya menjadikan gereja sebagai rekan atau teman. Salah satu penulis namanya Joshua Harris mengatakan bahwa gereja itu dijadikan sebagai teman kencan. Mereka tidak menikah dengannya. Profilnya sebagai seorang pengunjung gereja yang berpusat kepada diri sendiri. Saudara, kita adalah komunitas orang-orang percaya dan digambarkan sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus sebagai pengantin sang mempelai yang adalah Kristus sendiri. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sudah lama terlibat dalam gereja lokal dan mungkin kita juga telah terluka atau frustasi atau kecewa. Karena kita adalah bagian dari komunitas yang membuat kita merasa tidak berdaya. Dan ini adalah tantangan dalam komunitas. Merasa garing, merasa jenuh. Mengapa? Karena kita tidak berkomitmen. Saudara, jika kita ingin menjadi seperti Kristus, maka kita perlu mengasihi gerejanya dan memberikan diri kita untuknya. Bahkan jika kita terluka sekalipun, frustasi sekalipun, bahkan kecewa, tetap punya komitmen.
Gerejanya diibaratkan seperti suami istri. Ketika hidup dalam keluarga suami istri, pasti banyak terlukanya, banyak frustasinya, banyak kecewanya. Tetapi tidak mau terpisah, bukan? Sampai maut memisahkan. Mengapa bisa bertahan? Karena ada komitmen. Mengapa persekutuan komunitas orang percaya bisa bertahan? Karena ada komitmen. Mengapa? Karena komitmen pada gereja lokal itu yang adalah, karena itu adalah kerajaan Allah. Rumah tangganya Tuhan. Baiknya Tuhan. Di mana dia tinggal. Dan itulah ajaran Paulus dalam teks yang kita baca. Dia tidak menggunakan kata gereja, tetapi jelas itu yang sedang dia bicarakan. Kalau kita membandingkan dalam pasal 1 ayat 22 dan pasal 3 ayat 20. Dan dia juga tidak secara khusus menasihati kita untuk berkomitmen pada gereja. Meskipun itu adalah satu-satunya kesimpulan yang dapat kita tarik dari teks ini. Jika kita memahami benar kalimat demi kalimat dan kata-kata. Sebaliknya dia mendorong kita untuk meningkatkan pemahaman kita tentang apa itu komunitas dalam gereja. Sehingga kita akan bertumbuh dan termotivasi untuk hidup berdampingan, hidup bersama. Seperti dalam rumah tangga yang sudah menikah. Sampai maut memisahkan kita. Itu adalah komitmen seumur hidup. Maka di dalam komunitas, bertumbuh dalam komunitas ini membutuhkan komitmen. Mengapa? Kita harus berkomitmen pada gereja, pada komunitas. Karena itu adalah kerajaan Allah. Dimulai dengan kalimat, demikianlah kamu. Ini memperkenalkan konsekuensi dari ayat-ayat sebelumnya. Bahwa orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi telah diperdamaikan satu sama lain. Dan dengan Allah melalui salib. Jadi kamu bukan lagi orang-orang asing dan musuh. Tetapi kamu adalah sesama warga dengan orang-orang kudus. Paulus menggunakan analogi gereja sebagai bangsa atau kerajaan Allah. Saudara, dari Abraham sampai zaman Kristus, orang-orang Yahudi adalah bangsa pilihan Allah. Dia menyatakan dirinya kepada mereka dengan cara yang tidak dia lakukan dengan orang lain di bumi. Dia membuat perjanjian dan janji yang sangat eksklusif dengan mereka. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai 2 dan Roma pasal 9 sampai pasal 4 ayat 5. Diceritakan di sana. Tetapi sekarang Allah telah menciptakan manusia baru. Gereja yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi, saudara dan saya. Gereja saat ini adalah umat kerajaannya di bumi. Orang-orang bukan Yahudi, bukanlah warga negara kelas 2 dalam umat Allah yang baru, tetapi mereka adalah sesama warga dengan orang-orang kudus. Semua orang kudus, saudara dan saya, termasuk dalam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bahwa Paulus sekali lagi mengingatkan orang-orang bukan Yahudi tentang mereka yang dulu. Status mereka adalah orang-orang asing dan tidak termasuk kewargaan Israel. Kalau kita membaca pasal 2 ayat 12. Dia tidak ingin kita lupa di mana kita akan berada jika Tuhan tidak dengan murah hati mendekatkan kita. Saudara, kedua kata tersebut agak sinonim. Tapi jika ada perbedaan, orang asing itu mengacu kepada orang yang terpinggirkan. Sedangkan yang satu adalah tidak termasuk kewargaan Israel. Mengacu pada orang asing yang tinggal di tanah sebagai penduduk asing. Sebenarnya kedua kata tersebut menunjukkan, menyampaikan
pengecualian. Kita adalah termasuk orang luar. Meskipun kita mungkin tinggal di negara tersebut secara legal atau di tanah tersebut, kita tidak memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang sah. Kita akan diperlakukan berbeda. Kita tidak benar-benar menjadi milik. Tetapi sebagai non-Yahudi, itulah status kita di hadapan salib. Sekarang telah dipersatukan. Tidak ada lagi tembok yang dibangun sebagai satu keterpisahan yang menunjukkan perbedaan. Tapi kita satu di dalam komunitas sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata, kamu adalah sesama warga negara dengan orang-orang kudus. Kelahiran baru secara rohani dalam Kristus telah menjadikan kita warga kerajaannya. Kita sekarang hidup di bawah pemerintahannya. Kita juga memiliki hak istimewa dan tanggung jawab tertentu sebagai anggota kerajaan Allah secara rohani. Kita bisa menikmati manfaat yang Dia berikan, seperti pertolongan, perlindungan. Tetapi juga kita harus mematuhi aturan kedaulatannya. Jika Dia memanggil kita ke dalam pertempuran sekalipun, kita harus rela untuk pergi, untuk berperang. Bahkan jika Dia meminta kita untuk mewakili Dia, kita dengan senang hati, melakukannya. Sebagai anggota kerajaan Allah, kita berbeda dari mereka yang merupakan warga kerajaan kegelapan duniawi ini. Penguasa kerajaan surgawi menuntut kesetiaan kita secara total. Jadi Paulus terus menekankan bahwa orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang sebelumnya terasing satu sama lain, sekarang menjadi sesama dalam kerajaan Kristus. Itu berarti bahwa tidak ada perbedaan, baik dari sisi ras, budaya, di antara umat Tuhan. Kita semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, di dalam Kristus Yesus yang telah mendamaikan kita. Maka kita sebagai anggota warga gereja yang digambarkan sebagai kerajaan Allah, kita harus punya komitmen untuk itu. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 mengatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Status kita di sini. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang yang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan di ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mendudukan komunitas gereja digambarkan seperti kerajaan Allah. Analogi selanjutnya yang digambarkan oleh Paulus dalam komunitas orang-orang percaya, kita harus berkomitmen pada gereja lokal, gereja, karena itu adalah rumah Tuhan. Saudara, ini merupakan satu perkembangan pemikiran dari gagasan menjadi anggota kerajaan atau umat Allah. Menjadi warga negara kerajaan Allah adalah hak yang istimewa. Tetapi itu berskala besar. Tetapi kita masuk dalam skala yang kecil, digambarkan sebagai keluarga Allah. Menjadi anggota rumah tangga itu pribadi dan itu lebih intim, lebih personal, lebih pribadi. Ini merupakan komunitas kita.
anggota keluarga cukup mengenal satu sama lain. Di zaman Paulus menjadi satu anggota keluarga, itu berarti ada jaminan perlindungan, dan itu juga menunjukkan identitas. Rasa memiliki jauh lebih kuat dalam sebuah keluarga daripada dalam rasa komunitas secara umum. Makanya di tengah-tengah keluarga Paulus menjelaskan bagaimana kita sebagai status anggota keluarga berarti punya ikatan di dalamnya. Itulah komunitas. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika keluarga berkumpul, tentu kita ingin berada di sana. Mengapa? Karena itu adalah hak istimewa yang kita miliki sebagai bagian dari anggota keluarga. Ketika mereka berbicara tentang hal-hal yang paling penting bagi keluarga, hal-hal tentang Allah, kita sangat senang dalam percakapan itu. Dan kita ingin berkumpul dengan keluarga yang seperti ini. Berkumpul dengan keluarga, karena kita adalah bagian dari anggota keluarga. Karena gerejanya, komunitasnya digambarkan, dianalogikan sebagai rumah tangga. Berarti masing-masing kita adalah anggota keluarga. Maka ketika kita harus bertumbuh dalam komunitas atau dalam gereja, kita harus menjadi bagian warga kerajaan Allah dan juga menjadi anggota keluarga. Hal yang ketiga yang kita renungkan terkait dengan komitmen ini. Kita harus berkomitmen pada gereja karena itu adalah bait Allah. Tempat Dia berdiam dan tinggal. Ini adalah analogi yang ketiga yang digunakan oleh Paulus tentang sebuah bangunan. Tetapi Paulus tidak berbicara tentang sembarangan bangunan di sini. Dia sedang berbicara tentang bait Allah, di mana Tuhan memanifestasikan kehadirannya dengan cara yang khusus. Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, tetapi manifestasi kehadiran Tuhan melalui tempat di mana kita berkumpul bersatu yang disebut dengan bait Allah. Saudara dan saya juga disebut adalah bait Allah. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, bait suci atau bait Allah, ini merupakan satu tempat di mana Allah hadir, Allah diam. Tapi dalam perjanjian baru terjadi perkembangan pemikiran secara teologis. Bahwa bait Allah tidak berbicara lagi secara bangunan atau gedung. Tetapi bait Allah berbicara tentang anggota keluarga Allah, anggota kerajaan Allah, anggota yang ada dalam satu komunitas, saudara dan saya. Itu adalah bait Allah. Maka kalau kita mau bertumbuh dalam komunitas, kita harus berkomitmen menjadi anggota warga kerajaan Allah. Kita harus berkomitmen menjadi bagian dari keluarga rumah tangganya Allah. Kita harus berkomitmen menjadi bangunan bait Allah yang dibangun secara tersusun, rapi menjadi satu kesatuan, yaitu komunitas. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu merenungkan ini. Mengapa? Karena dalam komunitas sebagai orang-orang percaya tidaklah mudah. Tentu ada prosesnya. Dan ketika kita berbicara tentang komunitas, gerejanya tempat kita berkumpul, maka tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan bersama. Satu dengan yang lain. Kalau kita melihat bagian
firman Tuhan yang kita baca, Paulus menjelaskan dasar, terus pembentukan dan fungsi dari bait Allah yang baru dibangun ini. Saudara, kita adalah anggota bait Allah. Landasannya atau dasarnya adalah Allah mendirikan gereja di atas kebenaran perjanjian baru dengan Kristus Yesus sebagai pusat segala-galanya. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan di sana, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru. Ini adalah dasar landasan komunitas kita. Dan Paulus memaksudkan bahwa dasar berdiri dan terdiri dari para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai penjuru. Ini mengacu kepada 12 rasul. Dan ini berbicara tentang komunitas yang dibangun dalam komunitas sebagai murid Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja tidak hanya didirikan di atas kebenaran perjanjian baru, tetapi juga kebenaran itu menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat segala-galanya. Dia adalah batu penjuru. Memang ada beberapa pendapat bahwa ini mengacu pada batu penjuru yang menghabisi, yang melapisi dan mendasari sebuah bangunan. Tapi konteks yang kita renungkan di sini lebih menunjukkan bahwa Paulus sedang berbicara tentang fondasi yang pertama kali diletakkan. Dan itu diposisikan dengan sempurna. Mengapa? Karena semua garis linear bangunan itu terhubung dan berasal dari satu dasar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama, dalam Yesaya 28 ayat 16 berbicara tentang Kristus. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal untuk fondasinya yang diletakkan dengan kokoh. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan goyah. Itu berarti bahwa bait Allah dibangun dan dibangun dari firman yang diberikan dalam Kristus. Dan dengan cara yang sama, para rasul juga berbicara, menguraikan dan menjelaskan rahasia itu. Dan diberitahukan kepada mereka melalui Roh Kudus. Kalau kita membaca dalam pasal 3 ayat 4-11 surat Efesus. Secara khusus ayat yang kelima. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi gereja manapun yang meremehkan pribadi atau karya Kristus bukanlah gereja yang benar. Gereja yang merusak inspirasi dan otoritas Alkitab, itu kita harus menolak. Tapi gereja yang dibangun tanpa fondasi yang kokoh, yang kuat di atas dasar yang benar, maka gereja yang dibangun akan cepat hancur. Komunitas tempat di mana kita bertumbuh kalau tidak dibangun di atas fondasi yang kuat, dasar yang kuat, maka tidak akan bertahan lama. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam komunitas ada pembentukan. Tuhan menempatkan dan menumbuhkan anggota komunitas gereja menjadi bait kudus di dalam Tuhan. Kalau kita membaca ayat 21. Di dalam dia, dua kali diulang. Ayat 21 dan 22 dalam Yesus. Ini mengacu kepada Kristus. Semuanya bergantung pada kesatuan dengannya.
Di dalam Dia, seluruh bangunan yang dipasang bersama-sama tumbuh menjadi bait suci di dalam Tuhan. Dan di sini Paulus memberikan satu pengertian penggabungan metafora, di mana dia menggambarkan pertama-tama mengacu pada gereja sebagai batu-batu di dalam bait suci yang dengan hati-hati dipasangkan. Tetapi karena batu itu mati, ini merupakan gambaran yang tidak memadai. Ia beralih kepada analogi yang hidup, yang menyatakan mereka tumbuh menjadi bait suci. Makanya Petrus memandang gereja sebagai batu yang hidup. Maka gereja digambarkan sebagai batu yang hidup akan menarik perhatian orang. Menjadi daya tarik. Saudara dan saya berada dalam satu komunitas rumah penjual. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang bait Allah, tidak hanya berbicara tentang dasar yang dibangun, dan juga bagaimana bangunan itu dibentuk, tapi dia juga berbicara tentang fungsi. Tuhan membangun komunitas atau gereja bersama-sama menjadi tempat tinggalnya di dalam roh. Sesungguhnya yang menakjubkan di sini, kebenaran yang menakjubkan di sini, Tuhan sedang membangun kita bersama ke dalam tempat kediamannya di dalam roh. Dalam perjanjian lama, bait Allah adalah tempat khusus di mana Tuhan bertemu dengan umatnya dan menyatakan dirinya. Tetapi sekarang bukan di gedung secara fisik yang dimaksud, tetapi di dalam hati umatnya yang berkumpul di satu tempat, bersatu di dalam kasih. Dalam Kolose pasal 2 ayat 2. Dan di sanalah Allah berdiam. Di sanalah Allah bersemayam. Di sanalah Allah hadir. Maka secara eksplisit di ayat 21 dan secara tersirat dalam ayat 22, gereja sebagai tempat kediaman Tuhan harus kudus. Harus kudus. Maka komunitas yang dibangun, bertumbuh di dalam komunitas, menuntut kekudusan. Saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang sudah hidup baru dalam Kristus. Itu berarti ketika kita berkumpul sebagai gereja, kita datang untuk bertemu dengan Tuhan. Kita ingin merasakan kehadirannya di tengah-tengah komunitas kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh dalam komunitas atau di dalam gereja, tidak bisa kita bertumbuh kalau kita tidak tergabung di dalamnya. Kita harus secara resmi bergabung dengan gereja, dengan komunitas, sehingga orang lain melihat bahwa kita adalah batu yang hidup yang akan dipasangkan dengan batu yang lain menjadi satu kesatuan dalam komunitas. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita mau bertumbuh dalam satu komunitas, kita harus punya peran. Mengambil bagian dalam komunitas. Dan hidup dalam anugerah Tuhan. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Bertumbuh dalam komunitas harus punya gairah. Ada semangat. Saudara, jika gereja adalah pusat tujuan Allah, seperti yang ada di dalam cerita sejarah dan juga dalam Injil,
itu juga menjadi pusat kehidupan kita. Di situ juga kita akan bertumbuh dalam komunitas sebagai anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam komunitas sebagai orang-orang percaya. Maka di dalam gereja lokal kita bisa bertumbuh bersama menjadi satu komunitas, satu dengan yang lain, dan membutuhkan komitmen di dalamnya.